Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang disilakan kepada saya, dan saya di sini selaku moderator untuk memandu sebuah acara atau sebuah membawa materi hari ini tentang mengenal tanda dan gejala serta mencegah dan melakukan pengobatan dari penyakit paru obstruktif atau kronis atau PPOK. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian semua. Untuk mempersingkatkan waktu, saya langsung saja mempersilahkan kesempatan kepada Mas Olin untuk melakukan atau memaparkan materi yang ingin dia bawa atau yang ingin dia jelaskan. Oke, kesempatan saya persilahkan kepada Mas Olin. Oke, baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang penyakit paru obstruktif kronis. Jadi di sini saya dipercayakan oleh teman-teman saya untuk membawakan materi ini. Jadi di sini kami punya materinya itu bagaimana kita mengenal tanda dan gejala serta pencegahan dan pengobatan dari penyakit paru obstruktif kronis atau sering disebut dengan PPOK. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian apa sih itu PPOK. Jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar ini, misalnya ada orang tanya, ada orang sakit tanya ini apa? Dia sakit apa? Mungkin orang jawab PPOK. Jadi PPOK ini atau sering disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik ini penyakit yang menyerang apa? Paru-paru. Jadi di kita punya paru-paru juga ada peradangan akibat kita punya gaya hidup yang tidak sehat. Habis itu ini penyakit paru obstruktif juga bisa disembuhkan dan juga tidak bisa disembuhkan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tanda dan gejalanya. Yang pertama, batuk tanpa dahak atau tidak mengeluarkan dahak. Jadi di sini kan misalnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang maksudnya sudah batuk, terus batuknya batuk sering tapi tidak mengeluarkan dahak. Itu juga menjadi tanda dan gejala. Yang kedua, sesak nafas misalnya Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan atau duduk sejak, tidak mengerjakan sesuatu, tapi Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu punya ini nafas kan sesak. Harus itu kalau Bapak Ibu bernafas tuh dengar suara bising, berarti suara bising itu kan seperti suara yang ngik tuh kan. Kalau Bapak Ibu tarik nafas tuh suaranya itu ngik gitu, itu suara bising, dan itu juga menjadi tanda dan gejala dari ini PPOK. Habis itu rasa berat di dada. Maksudnya rasa berat di dada ini, kalau Bapak Ibu mau bernafas tuh kak, rasanya tuh kak berat sekali mau bernafas. Begitu juga ketika kita mau menghembuskan, rasanya berat sekali. Habis itu penurunan berat badan. Nah di sini juga misalnya kita kan sudah rasa kita batuk, habis itu rasa berat di dada, otomatis kita punya istirahat ini tidak cukup. Itu yang menyebabkan ini penurunan berat badan. Habis itu tanda dan gejala berikutnya itu lemas, kehilangan kemampuan untuk beraktivitas. Jadi rasa lemas, rasa malas untuk bekerja, malas ya, semacam kehilangan semangat untuk bekerja. Karena kita punya pernafasan tidak bagus, akhirnya muncullah itu lemas dan kehilangan kemampuan untuk bekerja. Ini beberapa pencegahan terhadap PPOK. Yang pertama itu merubah kita punya gaya hidup. Misalnya di sini kak ada bapak-bapak yang suka merokok dan mereka punya rokoknya itu bisa begini satu hari itu 3 bungkus. Kita harus merubah itu kita punya gaya hidup. Usahakan itu satu hari sejak. Maksudnya kalau begini kita tidak bisa, Bapak Ibu kan tidak bisa begini drop, maksudnya langsung berhenti untuk merokok. Bapak Ibu bisa begini satu hari itu cukup 3 dobatan saja. Nanti kalau lama-kelamaan kita punya gaya hidup begitu terbiasa lagi, bahkan kita juga nanti tidak akan mau lagi merokok. Karena itu merupakan pencegahan yang harus dilakukan, karena itu untuk menjaga kita punya kesehatan paru-paru. Yang kedua, rutin berolahraga. Ini olahraga juga, maksudnya ada efeknya untuk kita punya kesehatan paru-paru. Kalau kita kan rajin berolahraga, otot-otot paru-parunya kita bisa membantu kita untuk bernafas yang baik, kita. Kayak gini, kalau kita bernafas tidak sesak, itu makanya olahraga yang kita lakukan, misalnya jogging, habis itu bisa juga yoga, itu untuk menjaga kita punya pernafasan. Habis itu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup di sini maksudnya kalau kita kerjakan jangan begini, sudah kerja satu lagi maksudnya kan buru-buru gitu kan. Misalnya ini pagi
paginya kita pergi ke kebun. Kalau pulang dari kebun, kan kita istirahat dulu, jangan langsung begini kerja-kerja yang lain. Misalnya sudah dari kebun, kerja lagi pekerjaan rumah, kita usahakan kan kita istirahat 1-2 jam atau bahkan 1 hari itu kita cukup pergi ke kebun saja. Karena kalau kita begini kan, kalau kita tidak ada istirahat 1 hari itu yang memicu kita punya paru-paru, maksudnya pernafasan kita kan tidak bagus gitu. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung protein serta nutrisi. Jadi Bapak Ibu tuh jangan menganggap salah ini makanan, maksudnya makanan jangan menganggap lalai ini makanan, jangan begini makan makanan itu terus setiap hari. Haruskah kita pintar-pintar memilih makanan dan yang biar begini telur, karena telur ini mengandung protein yang tinggi. Tapi jangan begini juga kita konsumsi telur setiap hari. Usahakan menu setiap hari itu harus berubah, dan berubahnya juga harus ada kandungan ininya, protein dan nutrisinya, karena itu membantu kita sangat berguna untuk kita punya kesehatan, terlebih khusus di paru-parunya kita. Oke, yang berikut ini pengobatan pada penyakit paru obstruktif kronik. Yang pertama itu membersihkan sekret bronkus. Sekret itu tumpukan maksudnya kotoran di dalam kita punya paru-paru. Caranya itu dengan kita batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk memecahkan sekret dalam paru-paru. Nanti dia punya sekretnya itu berbentuk lendir atau dahak. Terus itu kita juga mungkin bisa menerapkan ini batuk efektif, bisa juga sekarang. Pertamanya kita posisikan kita punya badan itu duduk tegak. Habis itu kita tarik nafas yang dalam, habis tahan, setelah tahan kita hembuskan. Kalau pas kita hembuskan kan, kita sekalian dengan batuk supaya begini nanti dahak atau lendir yang ada di kita punya paru-paru itu bisa keluar. Yang berikut, rehabilitasi paru atau pernafasan. Ini merupakan rehabilitasi, ini program ya, untuk program yang diberikan untuk penderita paru. Di sini kita di itu program sudah terdapat bagaimana kita menjaga kita punya pernafasan itu melalui ragam makanan yang bergizi dan pikiran positif. Jadi pikiran positif juga ini ada dampaknya untuk kita punya paru-paru. Misalnya kan kita sudah kalau kita ada pikiran atau semacam maksudnya pikiran yang berlebihan atau overthinking, kita sering sebut overthinking, itu yang memicu kita punya pernafasan. Kalau kita kan overthinking yang pasti kita punya pernafasan dan tidak beraturan. Beda kalau begini kita punya pikiran positif, maksudnya tidak ada masalah, itu kita punya pernafasan juga bagus. Yang berikut pengobatannya itu bronkodilator. Bronkodilator ini Bapak Ibu obat yang digunakan untuk membuka saluran bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru dari jalan nafas. Contoh dari bronkodilator ini Bapak Ibu ini apa? Nebulizer. Kalau begini kita sudah terkena PPOK, bisa juga kita pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti mereka akan memberikan terapi nebulizer. Yang berikut pengobatannya itu kortikosteroid. Kortikosteroid ini merupakan obat yang berfungsi untuk mencegah peradangan atau mengurangi peradangan dalam paru-paru. Karena kita tahu tadi ini PPOK ini penyakit yang menyerang paru-paru karena terjadi peradangan paru-paru. Dan itu makanya kita berikan ini pengobatan kortikosteroid. Contoh obatnya adalah prednisone. Ini obat juga ini tadi mengurangi peradangan yang itu tadi. Tapi ini obatnya juga ada efek sampingnya, yaitu katarak pada mata. Pada mata kalau kita sering mengkonsumsi ini obat ini kita punya mata akan penglihatannya kita akan rabun. Habis itu iritasi ringan pada tenggorokan. Iritasi ringan itu semacam apa ya? Rasa gatal-gatal begitu kan? Rasa gatal-gatal di kita punya tenggorokan. Habis itu batuk dan suara serak. Yang berikut pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini diberikan ketika kita sudah terkena PPOK. Fungsinya itu untuk mencegah infeksi, karena kita tahu tadi ini PPOK kan terjadinya infeksi atau peradangan pada paru-paru. Itu makanya
diberikan antibiotik. Oke, Bapak Ibu, itu saja kami punya materi terkait dengan tanda dan gejala pencegahan dan pengobatan. Jadi kita jangan menganggap remeh itu PPOK, karena PPOK itu penyakit yang menyerang paru-paru. Kalau begini sudah ada tanda dan gejala, jangan begini kita anggap remeh saja. Maksudnya tidak pergi ke pelayanan kesehatan. Kita harus bisa mengutamakan kita punya kesehatan dari apapun. Karena kalau kita punya fisik sudah sehat, yang pasti kita bisa melakukan aktivitas. Jadi kalau sudah merasakan, sudah di Bapak Ibu sudah ada tanda dan gejala tadi yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Mas Oli tadi sudah menjelaskan terkait dengan penyakit kronik atau PPOK pada pasien ya. Jadi kita tahu Mas Oli juga sudah menjelaskan tadi sudah ada tanda dan gejalanya. Berarti kita tidak boleh anggap sepele sudah. Kita langsung mendatangi pelayanan kesehatan supaya cepat teratasi masalah tersebut. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja dan saya di sini selaku moderator saya akan mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian semua dan acaranya sudah selesai dan sedikit kita tutup kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk